Pemilu belum dimulai, tapi kontestasi terkait pemilihan bakal calon presiden masih berlangsung sengit. Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan 6 ketua partai politik pendukung pemerintah. Pembahasan politik yang dilakukan menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat. Presiden Jokowi disebut-sebut menginginkan 2 pasangan capres. Lantas apakah keinginan ini bisa terwujud? Nama Anies Baswedan muncul pertama kali sebagai baca pres yang diusung Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sementara nama Ganjar Pranowo muncul berikutnya. Ganjar diusung PDI Perjuangan dan diikuti P3. Nama lain yaitu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan. Namun hingga saat ini Prabowo belum melakukan deklarasi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi menyebutkan Presiden Jokowi menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon presiden. Alasannya, biaya penyelenggaraan Pilpres akan lebih irit. 2 paslon juga dikatakan akan meminimalisasi keterbelahan di tengah masyarakat. Robi juga menyebut ada keinginan Pilpres diikuti figur dari koalisi pemerintah, sebab berbagai program pembangunan yang telah dilakukan harus dilanjutkan. Lantas, apakah keinginan ini bisa terwujud? Realitas politik seperti apa yang harus dibangun dan dilihat dengan fenomena 2 pasang, 3 pasang. Kalau secara matematika, berdasarkan jumlah apa yang ada di DPR gitu, keterwakilan di DPR, kayaknya kita bisa 5 pasang calon sebenarnya, gitu kan sebenarnya. Tapi apakah itu ideal? Tapi apakah itu ideal? Kita kan berbicara tentang dasain dan dasolen, antara idealitas sama kenyataan itu seperti apa. Nah jadi kalau mungkin ada banyak pihak yang mengusulkan 2 pasang aja deh, pertimbangannya karena apa 2 pasang? Bahkan kepala negara gitu mengatakan kan. itu juga kan. Nah gitu. pertimbangannya karena apa? Mungkin kalau asumsinya karena biaya, kita setuju, sangat setuju itu. Karena kalau idealnya hanya banyak calon, tapi realitasnya dengan biaya yang banyak, tenaga yang banyak, kan pasti kalau lebih dari 2 calon akan ada 2 putaran. Kita balik dulu nih ke 2009 waktu Pak SBY. Waktu itu kan ada 3 pasang calon nih. SBY Budiono, Mega Prabowo. Iya, sama satunya Yusuf Kalla sama JK Wiranto. Tapi kita harus lihat juga waktu itu Pak SBY kan menang dengan 60,8%. Artinya dilihat dari elektabilitas sebelumnya itu kan sudah ada yang melampaui 50%. Nah sekarang realitas politiknya seperti apa? Jadi kalau pertimbangannya mungkin karena biaya yang banyak, makan waktu, pikiran, dan tenaga, asumsi itu bisa kita terima. Nah kalau pertimbangan lain, apa yang dikhawatirkan? Meminimalisir pembelahan. Seandainya nih kita kalau cuma 2 justru bukan malah belahnya jelas kan begitu. Nah, belahnya jelas. 3 juga sebenarnya belahnya jelas. Elit politik memiliki peran dalam pencalonan dalam Pilpres 2024. Soal siapa peta kandidasi di 2024 ini persoalan elit, bukan lagi persoalan rakyat. Rakyat sudah selesai suaranya bahwa yang layak untuk diusung adalah satu misalnya Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo. Itu kan suara-suara publik selama ini yang kemudian resultante politiknya ditangkap oleh partai. Itu artinya apa? Partai dalam mengusung capres tidak mungkin tidak mendengarkan suara rakyat. Pertanyaannya adalah apakah ketiga nama ini bisa dipastikan akan mendapatkan tiket pencapresan? Ranahnya saat ini ada di elit. Itu pertanyaan mendasarnya, apakah elit ini berani menyandingkan nama-nama yang sudah masuk dalam radar pencapresan 3 orang sampai bisa mendaftarkan ke KPU di bulan Oktober. Sekarang misalnya harus fokus masing-masing. Kalau PDIP jelas dia punya boarding pass ya untuk take off memajukan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto kemarin sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh PKB meski dukungan politiknya jauh-jauh hari, tapi baru kemarin. Kemudian Perubahan, sudah jelas iman politik mereka katanya tidak akan goyang oleh godaan-godaan apapun. Jadi kuncinya apakah ini 2 poros, 3 poros, dan semacamnya. Kuncinya di elit, bukan pada yang lainnya. Problemnya adalah apakah elit ini tetap istiqomah dengan poros-poros politik yang ada. Karena di end of the day-nya, Mas Fadil dan Maria, kita tidak pernah tahu bagaimana pembicaraan di atas itu. Karena saking begitu cairnya politik kita, siapa yang bisa membayangkan antara Prabowo dan Ganjar ini tidak bisa disatukan? Ini satu kolam koalisi politik, 6 partai pendukungnya Jokowi. Anda ingin mengatakan bukan hal yang tidak mungkin? Bukan yang tidak mungkin. Tim TV One mengabarkan.